Bosku, saya di Jagung Saksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Redmi 4A yang rilis pada bulan November 2016. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Simak yuk. Dari bodinya, bodi Redmi 4A memiliki berat sebesar 131,5 gram dan kaca depannya belum dibalut Corning Gorilla Glass dan bagian belakangnya bermaterial plastik dan belum dibalut Corning Gorilla Glass. Dan Redmi 4A bersifat hybrid dual SIM ya. Pindah di layarnya, layar Redmi 4A masih IPS LCD dengan bentang layar 5 inch, screen to body ratio 69% dan beresolusi 16:9. Dan ini handphonenya cukup kompak ya dipegang di tangan. Redmi 4A yang saya pegang ini berjalan di Android Nougat dan MIUI 10.2.3. Redmi 4A menggunakan chipset Snapdragon 425 dan fabrikasi 28 nanometer dan menggunakan GPU Adreno 308. Redmi 4A yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 16 GB dengan RAM 2 GB. Menurut saya ini internal yang sangat kecil sekali ya. Kalau saya boleh saran, mending kalian beli Android yang internalnya 32 GB. Pindah di kamera belakang 4A memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel dengan aperture 2,2, terdapat autofocus dan dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30 fps. Pindah di kamera depan Redmi 4A memiliki resolusi sebesar 5 megapiksel dengan aperture 2,2 dan dapat merekam video sampai resolusi HD 30 fps. Merekam video menggunakan Redmi 4A dengan resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Pindah di kamera depan menggunakan Redmi 4A. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Pindah di speaker Redmi 4A masih mono, belum stereo, dan masih terdapat headphone jack 3,5 mm. Menurut saya kualitas suaranya flat ya, bassnya keluar, treble keluar, tapi kualitasnya cenderung cempreng. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri gimana kualitasnya. Redmi 4A terdapat IR Blaster atau biasa disebut dengan infrared yang berfungsi sebagai remote yang sering saya gunakan untuk menghidupkan TV. Ini menurut saya merupakan suatu kelebihan yang dimiliki Redmi 4A ya, terdapat IR Blaster. Redmi 4A memiliki kapasitas baterai sebesar 3120 mAh yang menurut saya tergolong kecil ya, dan apabila dipakai untuk YouTube
browsing Instagram dapat screen on time 2-3 jam lebih dikit. Tapi apabila untuk dipakai untuk game 1-2 jam itu udah cukup banget. Jadi kesimpulannya, apakah Xiaomi Redmi 4A worth it di tahun 2020? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila mencari chipset, layar, dan kamera, kurang recommended. Tapi kalau dipakai untuk sosmed dan mencari untuk remote aja, Redmi 4A ini patut dipertimbangkan karena harga secondnya sudah menyentuh di ratusan ribu aja. Itu menurut saya. Apabila ada kesalahan, salah paham, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.